Halo bro-bro Pak nih, selamat datang di channel saya. Nah, di video kali ini aku nggak akan bikin video settingan dulu. Aku mau bikin video perawatan aquascape yang ada di sini yang biasa aku lakukan ya. Nah, cuman untuk yang kali ini yang aquascape tanpa injeksi CO2 dan ada juga aquascape yang tanpa filter. Sebenarnya kerawat aquascape semua hampir sama aja ya bro, nggak ada perbedaan ya. Jadi dari mulai aquascape yang dengan CO2 atau yang tanpa CO2 itu semua sama sih. Nah, ini beberapa aquascape yang ada di teras rumah. Ini yang baru tak setting kemarin, terus ini yang dulu konten-konten yang udah pernah bikin ya sekitar 1 bulan atau 2 bulan yang lalu. Ini sekarang non CO2, tanamannya juga udah mulai tumbuh. Tuh, subur banget. Cuman beberapa tanaman tak ambil buat keperluan konten ya. Terus yang ini udah tak potong. Ini rotalane kemarin seperti ini, rimbun, tak trimming jadi seperti ini ya. Terus ini ada juga aquascape yang simpel-simpel sih, karena yang di teras ini lumayan capek perawatannya karena cahayanya dari kanan kiri, otomatis apa itu algane cukup banyak ya bro. Nah, yang mau tak water change atau mau tak rawat bukan yang ini udah tak bersihin kemarin. Yang mau tak rawat itu aquascape yang ada di ruangan ini. Jadi di rumahnya Pak Nekenzo itu banyak aquascape terdisplay. Nah, ini yang di galeri mininya Pak Nekenzo. Ini yang bonsai yang tanpa filtrasi. Tuh, ini masih bening. Cuman ini kayaknya nggak tak ganti air sih. Biasanya kalau yang tanpa filtrasi ini lebih lama, bisa sampai 2 minggu baru tak ganti air. Terus ini aquascape yang ini udah tak perawatan kemarin, cuman tak tinggalin satu aquascape yang emang sengaja belum tak rawat. Ini juga udah kemarin. Terus ini kalau ini nggak di planting, ini khusus buat housekeeping aja. Yang ini yang mau tak rawat hari ini. Jadi ini sengaja tak sisihin, belum tak bersihkan karena mau tak buat konten ya. Nah, rencananya mau membersihkan ini soil yang pada tumpah ke depan. Biasa ulah ikan ini biasanya ikan gupi yang ini mau tak pindah ke kolam supaya dia beranak. Terus membersihkan alga diatom yang ada di batu karena dia di samping jendela ya. Biasanya yang samping jendela itu terkena matahari sore itu sering banget diatom. Nah, ini tanpa injeksi CO2 ya. Yang ini sampai sekarang masih subur sebenarnya sih. Tuh, palesnya udah tambah rimbun. Mungkin beberapa tetap potongin daun-daun yang jelek. Sama tadi tak kasih tips bagaimana membersihkan alga diatom di batu. Aku punya ramuan khusus. Disimak aja videonya kalau pengen tahu. Yuk, kita mulai aja ke proses perawatannya. Nah, biasanya bagian awal sebelum tak bersihkan tak kurangi dulu ya bro. Untuk airnya ini menggunakan selang setengah N kalau nggak salah ini ya. Biasanya beli di toko bangunan ada. Terus kotoran-kotoran tak sedotin, termasuk keong-keong. Jadi untuk membasmi keong yang ada di sini itu seringnya tak bersihkan manual bro, karena aku nggak pakai keong assassin ya. Tak deketin dulu kameranya. Nah, ini bagian bawah ini kan soilnya biasanya tak buang. Nanti kalau misalkan soilnya habis ya beli lagi ya. Untuk filter tak matiin dulu filternya. Nah, ini baru tak sedotin ya. Ini kurang tinggi ya. Bentar. Nah, biasanya kotoran-kotoran yang di bawah ini tak bersihkan dulu bro. Ini tanaman Bucepalandra. Ini tanaman low CO2 yang paling aku sukai karena perawatannya sangat gampang ya. Tapi nggak tahu kalau kalian yang rawat. Nah, ini soil yang tercecer ini mau tak buang. Ini aku pakai Neo Soil ya. Jadi Neo Soil itu soilnya udah mengandung nutrisi seperti pupuk dasar dan lain-lain. Jadi nggak perlu nambahin rumah bakteri. Jadi misalkan kondisinya tercecer seperti ini itu
Kalian tidak perlu khawatir kalau pupuk dasarnya bocor, karena soilnya ini beda bro. Nah ini tak bersihkan seperti ini, sedot pakai selang. Ini harusnya dikasih pasir lagi ya, mungkin tak top up pasir lagi nanti, karena pasirnya udah terkikis terus ya. Ya biasalah bro, setiap ngebersihin pasti seperti ini terus. Tak sedotin pelan-pelan, lama-kelamaan habis. Nah, ini biasanya yang bagian atas tak tepuk-tepuk seperti ini ya, karena kotorannya pasti yang di atas daun itu ngumpul, makanya tak bersihkan seperti ini, sama tak geser ke belakang. Karena rencananya itu aku mau membersihkan ini alga diatom yang ada di batu. Sama nanti mau ngambil ikan yang tadi loh, gupi kohaku itu kan. Kalau nggak salah gupi kohaku atau apa yang warnanya kayak koi itu. Nah itu yang sering gerong-gerong soil. Nah ini tak iniin dulu untuk Valesneria Nathan ya ini ya. Ini gampang banget perawatannya sih. Ini kalian biarin aja di tempat penampungan, dia nanti ngerambat sendiri. Biasanya dipakai buat tank-tank predator seperti cana atau tank ikan-ikan yang di kolam, pakai itu sih. Nah setelah itu aku mau ngambil tisu, entar ini. Nah ini kan ada keong kan. Nah biasanya keong-keong ini tak bersihkan. Nah aku seperti ini sih, seminggu sekali ya, keongnya nggak terlalu banyak sih. Kalau ada yang bilang dia setiap hari ngebersihin keongnya hampir 1000 ekor tapi nggak apa itu, nggak hilang-hilang, itu hoak ya. Karena menurut aku sih populasi keong di akuarium itu ada batasnya, nggak sampai 1000 ekor per hari. Masa setiap bulan jadi berapa? 30.000. Kalau misalkan seperti itu bisa buat bisnis ya, bisnis keong. Sate keong. Nah, ntar ini sambil nunggu airnya sedikit berkurang, kita ambil busa buat ngebersihin kacanya. Nah, setelah itu kalian bisa mulai dengan membersihkan kaca-kaca ya bro. Jadi ini kaca-kaca biasa tak lapin dengan busa putih atau busa yang halus, pokoknya supaya kacanya nggak baret. Ini untuk membersihkan kotoran yang menempel di kaca. Kalian bersihkan muter depan, belakang, kanan, kiri, tak lapin seperti ini terus. Ini biasanya rutin tak lakukan setiap buat terceng. Terus yang bagian bawah biasanya kan ada kuning-kuning di kaca toh. Nah itu disikat pakai sikat gigi seperti ini. Nah ini rutin tak lakuin seminggu sekali ya bro. Seminggu sekali aku hampir wajib buat terceng seperti ini, dan buat tercengnya itu hampir 90% airnya. Karena pikirku seminggu sekali ya wes, buat tercengnya banyak sekalian supaya nanti jangkanya cukup panjang. Cuman buat terceng itu tergantung dari kebiasaan kalian merawat sih. Ada juga temanku itu yang buat tercengnya seminggu 2 minggu sekali ada, sebulan sekali juga ada. Ada juga yang seminggu 2 kali, tergantung selera sih. Tergantung kebiasaan, tergantung kebiasaan, bukan selera tapi kebiasaan. Ini rencana minta tambah pasir nanti karena ini udah kotor banget pasirnya. Kalau pakai pasir putih seperti ini, lama-kelamaan kotor, jadi kelihatan apa ya, jorok ya. Cuman untuk mau tak ganti pasir yang agak warna bagusnya coklat ya harusnya ini. Nah ini kotoran-kotoran yang di pasir biasanya tak giniin, tak ubel-ubel, karena ini aku mau nambah pasir ya, jadi ini tak ubek-ubek sekalian lah, gak apa-apa.
Terus ini yang kelihatan warna oranye, ini Neomedia, ini rumah bakteri. Tuh. Seperti ini ya, bro. Wes. Ini ikannya nggak pada kelihatan nih, pada kemana? Oh, ini di pojok ini. Ini kasih tutup supaya ikannya nggak kesedot. Nah, biasanya kalau aku nggak tambah pasir, water tanknya cuma segini, bro. Water tanknya cuma segini, terus tak isi air lagi. Karena ini aku mau nambah pasir, mungkin agak sedikit tak kuras ya. Sekalian tak habisin, cuman ikannya kok pada nggak kelihatan ya. Aku mau ngambil ikan yang tadi loh, yang gupi tadi tuh loh. Nah, ini ikannya jadi tak pindah ya, bro. Karena mau tak tambah pasir supaya ikannya aman, tak pindah sekalian aja lah. Nah, ini pasirnya langsung tak tuang. Sebenarnya ini cuci dulu aja ya, kalau supaya nggak keruh kayak gini. Ini sekalian tak tuang karena nanti mau tak bilas lagi. Nah, udah sedikit aja. Nah, untuk membersihkan alga diatom di batu, biasanya aku menggunakan Baiklin. Jadi untuk 100 itu dicampur dengan setengah tutup botol Baiklin, bro. Ini juga bisa untuk membasmi alga, cuman jangan sampai terkena ikan karena bisa tewas ikannya, bro. Nah, ini biasanya aku pakai kayak gini untuk membersihkan alga yang ada di batu. Dibuat tanaman juga bisa, yang ada di tanaman, cuman resiko tanggung sendiri ya. Untuk takarannya diingat-ingat, jadi setiap 100 ml dicampur dengan setengah tutup botol Baiklin. Tinggal semproti di bagian yang ada alga diatome atau alga lain di batu, terutama di batu, di lily pad, di kaca, itu bisa semproti pakai ini. Intinya jangan sampai terkena ikan, karena kalau kena ikan, ikannya tewas. Ini yang biasa aku pakai. Cuma misalkan kalian mau niru, silahkan. Resiko tanggung sendiri. Duh, ini macet ini. Nah, biasanya aku seperti ini. Kalau misalkan bisa juga dituang kayak gini, karena ini nggak ada ikannya ya, jadi tak tuang. Kalau ada ikannya di bawah itu disemprot aja. Ini yang aku biasa pakai untuk ngilangin alga di batu, terus alga di anubias, terutama yang hitam-hitam itu bisa dibersihkan dengan kayak gini. Nah, biasanya tak tunggu 3-5 menit ya. Setelah itu tak bilas dengan air bersih. Nah, tinggal dibilas seperti ini. Jadi ini berbahaya buat ikan sih, ikan sama udang. Kalau kena tadi tuh bisa auto menghilang. Nah, cuma kalau kena tanaman dengan dosis yang tadi itu mungkin nggak terlalu ya. Jadi setiap 100 ml dicampur dengan setengah tutup botol Baiklin. Jadi 100 ml air. Itu trik yang biasa aku pakai selama ini untuk membersihkan alga atau kotoran-kotoran yang ada di batu, kayu, itu bisa menggunakan ini. Nah, untuk membersihkan kotoran yang ada di atas air, di sini aku menggunakan skimmer DIY ya. Ini dari botol bekas, terus pH-nya pH 1200 dibalik. Nah, ini fungsinya untuk membersihkan kotoran yang ada di atas air. Jadi supaya nggak capek buat ngambilin ya. Sebenarnya kalau ada skimmernya kalian nggak perlu pakai seperti ini ya. Ini kan DIY kan, jadi dibuat dari botol bekas. Tuh kelihatan kotorannya pada masuk ke skimmer.
Untuk ikannya biasanya tak masukin kalau airnya udah bener-bener bening ya bro. Sementara tak taruh di ember dulu. Ini tak kasih Neomedia, jadi dia itu tanpa aerator masih kuat ya. Ntar tak masukin kalau ini udah bening sih. Ini masih kotor kan, masih butek. Biasa kalau habis setting terus habis diganti pasir tuh biasanya seperti ini. Kalau nggak diganti pasir nggak seperti ini sih. Terus untuk yang alga diatom nanti lama kelamaan hilang. Nih, ini beberapa batuan udah mulai bersih kan. Cuman yang warna hijau ini mungkin butuh waktu beberapa hari baru nanti hilang. Nah, ini biasanya trik seperti ini tak lakuin untuk membersihkan alga yang menempel di batu. Kalau diatom sebenarnya bisa dikasih udang red cherry ya. Kasih udang red cherry 100 ekor itu udah bersih. Mungkin ini kedepannya tak beliin udang red cherry sih. Karena kemarin ada ikan apa itu? Gupi kohakunya itu yang besar itu kayaknya ngejar-ngejar udang, makanya kita kasih udang dulu. Kalau yang di akuarium yang ini tak kasih udang bro. Nah, ini ada akuarium yang konsep yang lagi mau tak bikin. Ini udangnya banyak banget. Nah, udang ini bisa membantu membersihkan alga diatom yang warnanya coklat-coklat di batu pakai udang ini. Nah, kalau akuarium ini kan nggak ada ikannya, jadi udangnya dia mau keluar mau ngebersihin. Tapi kalau misalkan ada ikannya, udangnya biasanya sembunyi, dia nggak mau keluar. Tuh, ini dia lagi ngebersihin alga-alga yang mati ya. Ini juga sama habis tak baiklin. Alganya pada mati sih. Ini lagi proses ya, kurang lebih udah 2 bulan belum tak upload ini. Terus yang ini penampungan anubias, ini pakai samfilter belakang, usianya udah 1,5 tahun sih ini sih, udah cukup lama ini dari apa ya, udah lama banget sih. Nah, kurang lebih seperti itu bagaimana cara aku merawat aquascape yang ada di sini ya. Yuk, sekarang kita lihat yang ke depan tadi. Oke bro pak nih, jadi setelah 2 jam ini airnya udah mulai bening dan ikannya tak ganti pakai ikan ini ya yang paling banyak ya. Ini ikan serpai sih. Terus manfishnya juga masih ada, cuman dia mumpet di belakang. Sama rainbow-nya juga masih ada sih. Tak kasih ikan warna merah karena supaya lebih kontras aja ya, hijau ketemu sama merah. Ini kayak kebanyakan sih. Tapi nggak apa-apa sih, jadi supaya kelihatan rame tuh. Wah, schooling ke sana semua. Wah, cakep pak. Ini salah satu konsep yang paling enak dibikin, terutama buat kalian yang masih pemula. Perawatan juga gampang, nggak usah mikir soal injeksi CO2, cuman fokus di kebersihan air. Jadi tipsnya merawat aquascape sebenarnya simpel bro. Yang pertama kebersihan air, kebersihan akuarium. Setelah itu yang kedua suhu air. Pastikan kalau main aquascape suhu airnya itu di bawah 27 derajat, itu main aquascape enak banget. Ini aku nggak ada CO2 dan ini cuman fokus menjaga kebersihan aquascape. Ya kalau kotor dibersihkan aja kayak tadi lah. Wah itu schooling semua itu, wah cakep ya sekarang ya. Nah kurang lebih seperti itu ya perawatan aquascape yang biasa aku lakukan di rumah. Di sini banyak aquascape, semuanya hampir sama cara ngerawatnya. Nih, ini aquascape yang ada di sini. Yang background 3D, kalau yang ini penampungan tanaman belum tak setting ya. Ini yang dulu buat ikan glowfish, cuma sekarang tak pindah lampunya pakai lampu biasa HPL, itu warnanya beda ya. Ini ikannya tak ambilin semua, tak buat konten di akuarium yang baru. Terus ikan yang ini tadi tak pindah ke sana, tak ambilin. Nah ini buat tema jungle juga sama, ini buat harsipan aja, belum tak planting. Mungkin 2023 bakalan tak planting sih supaya lebih hijau. Terus ini aquascape yang usianya hampir setahun. Ini kalau ini di CO2 ya. Ini tanamannya sebenarnya sama sih yang sering tak gunain sih. Ada anubias, valesneria, bucepalandra. Ini tema natural, menurut aku cakep banget sih ini. Terus ini tema bonsai yang kemarin sempat rame. Ini kalau di luar negeri itu bikin seperti ini bisa sampai 5.000 USD bro, dengan full tanaman anubias. Kalau di Indonesia mungkin nggak nyampe 1.000 USD ya. ini konten yang lama tapi tak skip terus karena sempat kasih rotala itu kurang bagus ya buat pembahannya. Ya kurang lebih seperti itu ya kalau main aquascape ya, nggak usah dibikin pusing, santai aja. Ya kalau tanaman mati ya diganti tanaman yang baru, akuarium kotor ya dibersihkan, air keruh ya diganti air kayak gitu. Jadi intinya main aquascape itu santai,
Kalau kalian pengen aquascape-nya bening terus itu gampang, nggak usah diisi air, itu bening terus akuariumnya, bukan aquascape ya. Oke, pembuatannya kurang lebih seperti itu untuk video perawatan kali ini. Semoga membantu kalian dalam bermain aquascape. Tetap semangat dan maju terus aquascape Indonesia. Dadah.